Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim kita dalam membaca kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk bab baru, yaitu bab Qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi babnya langsung mengambil judul ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan apa-apa yang tidak menciptakan sedikit pun, tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, dan mereka diciptakan. Ya, tidak menciptakan sesuatu dan justru mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak mampu untuk memberikan kepada mereka nasron, pertolongan. Wala anfusahum yang surun, dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Ya. Ini bab yang akan kita bahas sekaligus firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas ayat ini. Allah menanyakan, ya di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apakah mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah dengan sesuatu yang mereka tidak bisa menciptakan, sesuatu pun tidak bisa
menciptakan sesuatu pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka sendiri diciptakan. Tidak bisa mencipta dan dia diciptakan. Kemudian yang ayat berikutnya, mereka yang disekutukan itu tidak mampu menolong mereka. Tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah. Ya. Dan mereka yang disembah ini tadi tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Ya, jangankan menolong orang lain yang menyembahnya, menolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Ya, ini menunjukkan kelemahan orang-orang yang disembah. Ya, menunjukkan bahwasanya menyembah kepada selain Allah adalah kebatilan yang sangat besar, ya, yang tidak layak untuk dilakukan. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ayusrakuna ay fil ibadah. Apakah mereka menyekutukan? Itu menyekutukan di sini maksudnya apa? Menyekutukan di dalam ibadah. Bukan menyekutukan di dalam yang lainnya. Pokok dari agama ini adalah ibadah. Pokok hak Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, bukan yang lainnya. Menyekutukan di dalam ibadah, salah, rusak dalam tauhid al-ibadah atau al-uluhiyah, bukan tauhid-tauhid yang lain. Ya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Masalah pokok adalah di dalam tauhid al-uluhiyah atau al-ibadah. Ya, mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah, bukan di dalam rububiyah. Ya. Tentang ibadah, kepada siapa bertawakal, ya, kepada siapa mereka berdoa, ini masalahnya. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, fi hadhil ayati taubiqun wa ta'nifun lil musyrikin. Di dalam ayat ini ada bentuk taubih, menjelekan, mencela dan menghina kepada orang-orang yang musyrik fi ibadatihim ma'allahi ta'ala, di dalam kesyirikan mereka, di dalam peribadahan mereka, ya, menyekutukan Allah. Bersama mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada ma la yakhluqu syai'an, kepada apa yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Ya, menyekutukan kepada sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu pun. Wa huwa makhlukun, dan dia makhluk. Ya, dia diciptakan. Makhluk itu diciptakan. Dia sendiri diciptakan. Bagaimana diberikan ibadah? Wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliq. Sedangkan yang diciptakan atau makhluk itu tidak boleh menjadi sekutu bagi khalik, bagi pencipta. Tidak boleh. Tidak boleh menjadi sekutu bagi khalik, bagi yang menciptakan. Makhluk diciptakan, tidak boleh. Ya, derajatnya sangat jauh. Ya, derajatnya sangat jauh. Yang sama-sama manusia, antara, ya, sebagaimana telah kita bahas, antara budak dengan majikan. Boleh nggak bersekutu di dalam harta? Nggak boleh. Ya, budak memiliki harta tuannya, nggak boleh, nggak bisa. Itu manusia, derajatnya berbeda. Apalagi ini makhluk dengan khalik. Ya. Maka tidak boleh dijadikan sekutu fil ibadah, khususnya di dalam masalah ibadah. Ini hak khalik,
tidak boleh diberikan kepada makhluk, kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allati khalaqahum laha, yang Allah menciptakan mereka, menciptakan makhluk untuk ibadah. Ya, Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah malah diberikan ibadah? Ya. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yang surun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka makhluk itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka, dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Untuk menolong diri sendiri saja tidak mampu, apalagi menolong yang lain. Wa kaifa yusrikuna bihi man la yastati'u nasra abidihi wala nasra nafsihi. Bagaimana menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang, dengan sesuatu yang tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan bahkan mereka tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Ya, ini penjelasan yang sangat detail, ya, sangat mendalam. Ya, gitulah Al-Quran, ya, begitu banyak sekali menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan masalah kesyirikan. Wa hadza burhanun dhahirun ala butlani ma kanu ya'buduna min dunillah. Dan ini adalah dalil, ya, penjelasan, keterangan yang jelas atas batilnya apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Batilnya perbuatan mereka menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wasfu kulli makhlukin, dan ini semua sifat, ya, ini adalah sifat untuk semua makhluk. Semua makhluk, apa sifatnya? La yastati'una lahum nasran, tidak mampu menolong mereka. Wala anfusahum yang surun, dan mereka tidak bisa menolong diri mereka. Ini sifat semua makhluk siapapun dia, baik itu malaikat, baik itu nabi, rasul, orang-orang soleh, para wali, semuanya sifatnya sama. Ya, jangan dianggap berbeda. Oh, ini wali beda, sama mereka makhluk. Ini orang soleh sama, ini nabi sama, malaikat sama. Ya, tidak bisa menolong, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Hatal malaikata wal anbiya was salihin, sampai malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya, ya, para wali, apalagi yang selain mereka. Wa asraful khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qad kana yang tasiru rabbahu alal musyrikin wa yaqul, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mulianya makhluk, paling mulianya manusia, paling mulianya makhluk. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sungguh meminta pertolongan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang musyrikin. Perhatikan di sini, menunjukkan Nabi tidak mampu menolong untuk dirinya sendiri, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta addi wa nasiri, bika akhulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Ya Rabbku, Engkau adalah lenganku, Engkau adalah penolongku. Kepadamu kekuatan dan hanya kepadamu segala kekuatan, wa bika uqatilu, dan denganmu aku berperang. Artinya apa? Segala daya dan kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memerangi orang-orang musyrikin. Minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadza qauluhu ka qaulihi, dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wattakhadhu min dunihi ilahan alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang mereka Tuhan-Tuhan tadi tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun. Mereka itu diciptakan. Ini semana dengan ayat ini. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan kepada dirinya mereka sendiri dharran wala naf'an, baik itu kemudaratan maupun memberikan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusuran. Dan mereka tidak memiliki maut, tidak mampu untuk mematikan, tidak mampu untuk menghidupkan, wala nusuran, dan tidak mampu untuk membangkitkan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah kepada siapa ini? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, katakanlah, aku tidak mampu untuk diriku sendiri naf'an wala dharran, memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat. Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya bahwasanya beliau tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Illa masyaallah, kecuali semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani yasu. Dan jika aku mengetahui yang gaib, sungguh aku akan mengumpulkan kebaikan dan tidak akan menyentuhku keburukan. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Dan Nabi tersentuh, terkena padanya kemudaratan, keburukan. Beliau sakit, beliau terkena sihir, di perang Uhud beliau terkena tombak. Menunjukkan apa? Beliau tidak mengetahui yang gaib dan beliau tidak mampu mencegah kemudaratan untuk dirinya sendiri. Jika Allah berkehendak memberikan mudarat, maka terkena mudarat. Itu Nabi. In ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku kecuali memberi peringatan dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul inni la amliku lakum dharran wala rasada. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan kepada kalian mudarat maupun petunjuk.
Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajina min dunihi multahada. Dan aku tidak bisa melindungi diri sendiri dari Allah Subhanahu wa taala seorang pun, wala ajidu, dan tidaklah aku mendapati min dunihi multahada, dari selain Allah tempat berlindung. Illa balaghan minallahi wa risalatih, kecuali aku ini adalah balaghan, ya, menyampaikan, ya, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Tugas Nabi adalah nadhiran wa basyiran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu tugasnya. Ya, adapun kemampuannya sama seperti manusia. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dan yang lain-lainnya, ya. Wa kafa bihadzal ayati burhanan ala butlani da'wati ghairillahi kainan man kana. Maka cukup dengan ayat-ayat ini sebagai burhan, sebagai dalil, sebagai keterangan, sebagai hujjah atas batilnya berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kainan mangkana, kepada siapapun dia. Ya, kepada siapapun dia, derajat apapun dia, baik itu nabi, rasul, malaikat, wali-wali, semuanya batil. Karena semuanya mereka itu apa? Makhluk. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan mereka berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana nabiyyan aw shalihan, meskipun dia seorang nabi, meskipun dia seorang yang saleh, faqad sarafahullahu taala bi ikhlasil ibadatillahu. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, memuliakan nabi, memuliakan orang-orang saleh dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulianya seorang makhluk, mulianya makhluk ketika dia ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar penghambaan diri seseorang, keikhlasan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dia. Jadi kemuliaan seseorang pada keikhlasan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin bertakwa, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi menjadi nabi kenapa? Menjadi mulia kenapa? Karena semakin mengabdi, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah kepada selain Allah. War ridha bihi rabban ma'budan, dan mulianya dia karena dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan sebagai sesembahan, ya, sebagai Tuhan dan sebagai sesembahan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka semakin mulia. Fa kaifa yajuzu ay yaj'alal 'abidu ma'budan ma'a tawjihil khitafi ilai bin nahwi an hadza syirki. Bagaimana boleh menjadikan seorang yang beribadah, seorang abid, seorang yang beribadah dijadikan ibadah, ya, diberikan ibadah. Dia saja memberikan ibadah kepada Allah. Bagaimana kita memberikan ibadah kepada dirinya, ya? Bersama itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, ya, khitab atau diajak bicara dengan larangan dari kesyirikan.
Artinya larangan kesyirikan ditunjukkan juga kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau beribadah kepada bersama Allah kepada ilah yang lain, kepada sesembahan yang lain. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'un halikun, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hukum semuanya milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepadanya. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah. Semua hukum milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya janganlah beribadah kecuali kepadanya. Ya, ini semuanya khitab kepada semua makhluk, kepada para nabi, kepada orang-orang solih. Ya, mereka itu adalah abid, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dijadikan ma'bud, tidak boleh dijadikan beribadah kepadanya. Wa qad amara ibadahu minal anbiya'i wassalihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahdah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya ini tadi, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang soleh dan yang selain mereka, diperintahkan untuk untuk ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengikhlaskan, memurnikan. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa nahahum ayya'budu ma'ahu khairahu. Dan di samping itu juga Allah melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama beribadah kepada Allah. Wa hadza huwa dinuhul ladzi ba'atsa bihi rusulahu. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala yang dengan agama ini diutus para rasul. Dengan sebab agama ini, agama Islam, agama tauhid, agama yang memerintahkan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan melarang syirik. Ya. Ini adalah agama yang dibawa oleh para rasul. Dengan sebab ini Allah mengutus para rasul. Wa anzala bihi kutubahu. Dengan sebab ini, dengan sebab agama ini yang murni ikhlas beribadah kepada Allah, melarang dari kesyirikan, Allah menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan masalah tauhid dan menjelaskan masalah kesyirikan. Waradihi li'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada agama ini untuk hamba-hambanya. Agama yang mana? Agama Islam. Apa itu agama Islam? Tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ya, ini pokok. Gak ada Islam kecuali dengan wa huwa dinul Islam, inilah agama Islam. Kama al-Bukhari an Abi Hurairah fi su'ali Jibril alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis dari Abi Hurairah di dalam pertanyaan Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Ya, hadis yang masyhur. Qala, maka Nabi SAW mengatakan al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi ahada. Ini pokok. Apa itu Islam? Islam engkau beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu agama Islam. Ya, ini pokok, pondasi. Gak ada Islam kecuali dengan ini. Ikhlas, tauhid, dan jauh dari syirik. Ya.
maka pertahankan ini sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan jauh dari kesyirikan. Selesai hidup. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Kemudian menegakkan salat, membayar zakat dan puasa Ramadan. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma lam yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'una du'aahum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbiuka mislu khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, malam yamlikuna min kitmir, mereka itu yang diseru ini ya. Orang-orang yang diseru yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kitmir. Setelah kita bahas ya apa itu kitmir. Kitmir itu bagian terkecil ya dari suatu bagian benda. Ya, kalau kacang itu kulit arinya. Jadi bagian yang terkecil dari suatu benda saja mereka tidak memiliki, tidak ikut andil dalam menciptakan. Ya, tidak punya saham. Bagaimana bisa bersekutu di dalam, kalau kita ibaratkan punya saham, bisa bersekutu dalam perusahaan, dalam harta laba yang didapatkan, berhak. Ini bersekutu dalam ibadah. Dia berhak diberikan ibadah, bagaimana? Tidak punya saham, kok merasa memiliki perusahaan? Kan begitu. Ya, tidak punya andil. In tad'uhum la yasma'una du'aakum. Kemudian Allah mengkabarkan tentang keadaan yang disembah ini tadi. Jika kalian berdoa kepadanya, menyeru kepadanya, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Mendengar saja tidak. Bagaimana mau menolong kalian, membantu kalian, ya, mengijabahi doa kalian? Dengar saja tidak. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau itu sesuatu yang tidak terjadi ya. Coba kalau saya tidak berangkat, berarti tidak berangkat. Berarti berangkat ya. Sesuatu yang tidak terjadi. Kalaupun dia mendengar, berarti tidak mendengar. Kalaupun mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabahi kalian, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa mengijabahi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisirkikum. Kemudian ini kisah nasib orang ya yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang disembah nanti di yaumil qiyamah akan mengingkari kesirikan-kesirikan. Peribadahan kalian kepadanya diingkari olehnya. Ya. Wala yunabbiuka mislu khabir, dan tidak ada yang bisa memberi kabar kepadamu wahai Nabi ya seperti al-khabir, seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang sangat detail. Ya, sesuatu yang tidak Nabi ketahui. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunillah
min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha bima yadulu ala ajzihim wa dha'fihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan keadaan-keadaan orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala dari karangan malaikat, semuanya ini. Ya, bukan manusia saja. Malaikat, para nabi, ya, bahkan patung, berhala dan yang lain-lainnya. Ya, bima yadulu ala azihim. Ini kabar tentang masalah itu tadi, menunjukkan bahwasanya lemahnya mereka. Ya, lemahnya mereka, wa annahum qad intafat anhum asbab, dan Allah mengkabarkan bahwasanya telah terhilangkan dari mereka sebab-sebab allati takunu fi mad'awi, yang bisa bersambung kepada orang yang berdoa. Sebab-sebabnya enggak ada. Apa sebabnya? Mendengar saja tidak, mendengar saja tidak, itu kan sebab. Ya, sebab bisa minta tolong apa? Mendengar dulu. Minta tolong apa? Itu sebabnya. Itu sudah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hilang sebabnya. Ini maksudnya siapa? Orang-orang yang mati, orang-orang yang gaib. Antum panggil Nabi misalnya, wahai Nabi, dengar nggak kira-kira? Nabi saja nggak dengar kita panggil, bagaimana Nabi bisa menolong kita? Sudah nggak ada di hadapan kita. Sudah beda alamnya. Malaikat juga, mendengar malaikat antum panggil, nggak dengar. Ya, sebabnya saja sudah nggak ada, sudah hilang. Ya, baik. Wahyal maliku wal sima'ud du'a wal qudratu ala istijabatihi. Sebab-sebab itu adalah dia memiliki mampu untuk dia menolong. Ya, minta misalnya, minta tolong dikasih uang. Ya, dia enggak punya, orang yang telah mati. Ya, dia tidak mampu, tidak memiliki. Wala sima'u doa, tidak mendengar doa. Ini semua sebab-sebab sudah dihilangkan. Wa qudrah ala ijabatihi, dan mampu untuk mengijabahi. Ya, untuk menjawab, untuk mengabulkan. Ini semuanya sebab-sebab sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa matalam tujad hadhihi surut tamatun batalat da'watuhu fa kaifa idza udimat bi kulliyah. Ya, maka tatkala tidak ada syarat-syarat ini, syarat-syarat sebab bisa mengabulkan doa ini sudah hilang, sebab-sebabnya sudah hilang, maka sempurnalah kebatilan sesembahan mereka. Untuk kita berdoa kepadanya itu sangat batil, telah batal. Fa kaifa idza udimat bi kulliyah. Apalagi apabila hilang semuanya, hilang sebab-sebabnya. Ini kan sebab, salah satu sebab. Ya, tidak mampu, tidak memiliki, tidak mendengar, tidak mampu untuk mengijabahi. Satu saja, itu sudah tidak bisa. Bisa mendengar misalnya, tapi tidak mampu, nggak bisa. Apalagi semuanya, nggak mendengar, nggak memiliki, nggak mampu, ya. Maka sangat batil perbuatan yang semacam ini. Wa nafa'anuhum al-malika biqaulihi wala ma yamlikuna min kitmir. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka memiliki. Ya, Allah mengatakan apa? Ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki sedikit pun, ya, kitmir, tidak memiliki kitmir.
tidak memiliki sedikit pun, tidak punya saham sedikit pun. Ya. Bagaimana mau memberikan? Dia sendiri tidak memilikinya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wa Hasan, ini semuanya para ulama taqaddimin ya. Wa Qatadah al-kitmir al-lufafah allati takunu ala nuwati tamr. Kulit ya. Jadi kitmir itu adalah kulit ari atau pembalut tipis yang ada pada bagian tamer, kurma. Ya, jadi kurma itu atau yang lainnya itu ada bagian yang paling tipis. Manusia juga ada kulit ari namanya ya. Itu bagian tertipis, terkecil dari bagian sesuatu. Ya, artinya tidak punya saham sedikit pun, tidak memiliki sedikit pun bagaimana dia mau memberikannya. Ya. Ini semuanya menunjukkan kebatilan, ya, kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengulang semacam ini agar tertanam pada diri kita, ya, begitu bahayanya, begitu buruknya, begitu jeleknya, begitu hinanya kesyirikan. Manusia itu mulia dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia dengan kesyirikan. Dan manusia akan menjadi hina ketika dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.